hadis? Adakah hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk sebelum baginda tidur? Kalau ada, apa derajat hadis itu, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jawaban ringkasnya memang ada hadis, tapi derajatnya dhaif. Derajatnya dhaif, lemah. Namun demikian, untuk fadilat amalan tidak ada salahnya. Cuma jangan jadikan confirm, yakin. Sebab hadis dhaif, dia hanya menghasilkan zan. Zan maknanya 50-50. Mungkin Nabi ada sebut, mungkin Nabi tidak sebut. Itu makna dhaif, lemah. Kalau yang 100%, kita perlu yakini itu hadis sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, apalagi menyangkut fadilat amalan, membaca Al-Kahfi, membaca surat Al-Mulk, As-Sajdah, derajatnya dhaif, boleh diamalkan. Tapi ada baiknya, jangan setiap malam sebelum tidur. Dia baca sekali-sekali, sesekali. Okey, itu jawabannya. Ustaz jawab ini berdasarkan apa yang Ustaz telah baca. Berdasarkan kitab, Ustaz Google, Ustaz tanya. Itu sebabnya Ustaz berani mengatakan derajat hadis itu dhaif. Yang kedua, Pak Ustaz, adakah tambahan ta'ala ketika memberi salam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberi salam? Apakah hukumnya boleh tambah ta'ala? Ini jawabannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kamu diberi penghormatan, maka jawablah penghormatan orang kepadamu itu dengan penghormatan yang lebih baik atau sama saja. Ketika menjelaskan ayat itu, Nabi jelaskan, bila orang ucap Assalamualaikum, jawablah Waalaikumsalam warahmatullah. Itu maknanya jawaban yang lebih baik. Tambah warahmatullah. Bila orang memberi salam Assalamualaikum warahmatullah, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bila orang memberi salam Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam, itu maknanya serupa dengan penghormatan yang orang bagi. Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah, itu maknanya sama. Begitu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya sama. Di dalam salam yang diajar oleh Nabi tidak pernah menyebut ada kata-kata ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jawabnya tak pernah datang dari Nabi. Apa hukumnya bila ditambah, Pak Ustaz? Dari sudut makna tak salah. Sebab ta'ala itu yang maknanya maha tinggi. Tapi bila kita mau ikut sunnah Nabi, ucaplah tanpa ta'ala. Tapi Ustaz tetap mengatakan segala yang datang dari Nabi itulah yang terbaik. Nabi tidak tambah ta'ala, itulah yang terbaik.
Tapi Ustaz juga tidak setuju kalau kita membid'ahkan seseorang secara membuta tuli. Sebagaimana Ustaz pernah dengar. Tapi ini bukan di Malaysia. Begitu penceramah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lalu dijawab, bid'ah. Ustaz juga tak setuju. Kan itu maknanya memberi malu seseorang di khalayak ramai. Sampai disebut bid'ah dengan alasan kononnya tidak datang dari Nabi. Perkara ini sama dengan penambahan Sayyidina bila bersalawat. Salawat yang datang dari Nabi tidak pernah Nabi tambah Sayyidina. Ini kena ambil tahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ketika Nabi ditanya setelah turun ayat 56 dari surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat kepada Tuhan? Nabi jawab, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak pernah ada kata Sayyidina. Tapi kalau ada yang ingin menambah, terserah. Tapi yang terbaik tetap tanpa Sayyidina. Sebab itu tidak datang dari Nabi. Banyak lagi ilmu yang perlu ditambah supaya bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustaz, ini satu pertanyaan dari jemaah. Adakah kelebihan makan sedikit garam sebelum kita makan tengah hari, makan malam, breakfast? Kononnya apabila kita makan, kita colet sedikit sebelum makan itu ke bibir kita garam. Dia dapat menyembuhkan 330 penyakit. Ada yang mengatakan dapat menyembuhkan 84 penyakit. Hadirin dan hadirat, setelah Ustaz kaji dari beberapa kitab dan ulama-ulama hadis, termasuk Syekh Nasruddin Albani dan lain-lain, hadis tentang makan garam sebelum kita breakfast, lunch, dinner, hadisnya berkisar antara dhaif dengan palsu, maudhu'. Tidak ada hadis yang sahih. Adapun para saintis atau dokter mengatakan ada faedahnya makan garam untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Itu bab lain. Tapi bila yang ditanya ini, ada tak itu hadis Nabi menyebut dan menyuruh makan garam sebelum kita futur, lunch dan dinner? Jawabnya tidak ada yang sahih. Kalau ada pun, derajat hadis itu berkisar antara dhaif dengan palsu, maudhu'. Wallahu a'lam. Nah, yang terakhir, Pak Ustaz. Ada satu orang ustaz yang cukup terkenal. Tak perlu kita sebut namanya. Mendakwa kononnya, apabila kita membaca surat Yasin di malam Jumaat, ganjarannya, pahalanya sama dengan kita membaca Al-Quran seluruhnya sampai khatam bila baca surat Yasin di malam Jumaat. Ustaz ditanya oleh seorang datuk, betulkah ni Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat,
Tidak ada satu hadis pun. Jangankan sahih hasan, hadis daif pun tidak ada yang menyebut kelebihan membaca surat Yasin malam Jumaat sama ganjarannya seperti membaca Al-Quran seluruhnya. Cuma yang Ustaz pernah tahu dan masih ingat lagi hadisnya. Man qara'a Yasin fi lailatin fa asbaha maghfuran lah. Siapa baca surat Yasin pada suatu malam, maka pada sebelah pagi semua dosa-dosa kecilnya diampunkan oleh Allah. Yes, yang itu ada. Ada juga Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang akan mati. Orang yang sedang sakarat. Ada hadisnya. Cuma itu nilainya dhaif. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri